Selamat datang kembali. Kita sudah sampai di bab terakhir dari buku yang Anda bagikan. Sebuah eksplorasi mendalam tentang pencarian kehidupan di luar bumi. Betul sekali. Dan bab ini langsung ke intinya dengan satu pertanyaan besar. Memangnya kenapa kalau kita menemukan alien? Iya, Apa dampaknya buat kita di sini di bumi? Kalau kita tahu kita ternyata nggak sendirian. ini pertanyaan pamungkas. Dan penulisnya nggak main-main. Di buku ini jawabannya dipecah jadi dua skenario yang, sama-sama bisa mengubah dunia. Oke. Skenario pertama kita menemukan kehidupan yang katakanlah sederhana, kayak bakteri atau ganggang di planet lain. Mikroba ya? Betul. Terus skenario kedua, yang lebih heboh. Kita menemukan jejak peradaban teknologi. Keduanya dengan caranya masing-masing bakal memaksa kita merombak total cara kita memandang alam semesta dan yang lebih penting lagi, diri kita sendiri. Bener. Dan yang saya suka dari bab ini, penulisnya nggak langsung masuk ke teori yang rumit-rumit. Iya, dia mulai dari cerita personal dulu. Justru itu. Dia cerita pengalamannya waktu remaja di tahun 70-an, duduk di planetarium, lihat bintang-bintang buatan. Waktu itu, alien kan rasanya kayak fantasi, murni fiksi ilmiah, betul? Betul, cuma ada di film. Nah, sekarang beberapa dekade kemudian, kita punya teleskop yang benar-benar bisa mendeteksi atmosfer di planet yang jaraknya puluhan tahun cahaya. Kita ada di ambang penemuan yang real. Jadi, mari kita selami apa artinya semua ini bagi Anda. Oke, mari kita mulai dengan skenario yang mungkin kedengarannya kurang seksi dulu ya. Lupakan piring terbang. Oke. Anggap saja teleskop James Webb mendeteksi metana dan oksigen dalam kombinasi aneh di atmosfer eksoplanet. Tanda-tanda yang sangat mungkin dari sejenis lumut alien gitu. Reaksi pertama mungkin, cuma mikroba. Cuma bakteri, iya kan? Iya. Tapi penulis buku ini berargumen, kalau penemuan ini, walaupun kelihatannya kecil, bakal jadi salah satu momen terpenting dalam sejarah manusia. Kenapa bisa sampai segitunya? Karena penemuan itu akan langsung menjawab misteri yang paling dasar dalam sains. Abiogenesis. Abiogenesis. Tepat. Itu istilah keren untuk gimana kehidupan muncul dari benda mati. Saat ini kita punya masalah statistik yang besar banget. Kita cuma punya satu sampel kehidupan di seluruh alam semesta. Cuma bumi. Cuma bumi. Satu titik data. Jadi kita kayak mencoba memahami hutan belantara seluas alam semesta, tapi cuma dengan lihat satu pohon di halaman belakang rumah kita. Agak arogan ya rasanya. Tepat sekali. Dan itu bikin kita terjebak dalam pertanyaan. Kita ini keajaiban yang aneh banget gitu. Sebuah kebetulan kosmik yang nyaris mustahil. Atau kehidupan itu sebenarnya hal yang biasa aja kalau kondisinya pas. Nah, menemukan kehidupan mikroba di tempat lain, entah di Mars, di Eropa, atau di planet lain, itu akan langsung menjawabnya. Itu akan jadi bukti bahwa resep untuk kehidupan dari benda mati jadi sesuatu yang hidup, itu bukan resep rahasia yang cuma dimiliki bumi. Persis. Kalau kehidupan bisa muncul dua kali secara independen, maka itu bukan lagi keajaiban. Itu sebuah pola. Oke, jadi polanya ada. Artinya, alam semesta ini punya, kecenderungan bawaan untuk menghasilkan kehidupan. Tiba-tiba, kehidupan bukan lagi anomali, tapi bagian fundamental dari cara kerja kosmos. Sama kayak bintang dan galaksi. Alam semesta bukan panggung kosong lagi, tapi ekosistem yang subur. Tunggu dulu, di sini ada satu konsep dari buku ini yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Penulisnya bilang kehidupan itu secara fundamental beda dari proses fisikal lainnya, karena kehidupan itu menciptakan. Nah, ini dia. Ini kan bukan sekedar proses biologis lagi ya, tapi udah sampai kayak pertanyaan filosofis. Maksudnya gimana tuh? Ini ide yang sangat besar. Gini penjelasannya. Fisika dan kimia itu kan mendeskripsikan proses yang udah ada dan bisa diprediksi. Oke. Gravitasi menarik benda. Bintang membakar hidrogen jadi helium. Semua ikut hukum yang ketat. Batu nggak akan pernah berevolusi jadi sesuatu yang baru. Dia cuma akan terkikis, ya kan? Iya, cuma berubah bentuk. Tapi kehidupan mengambil materi yang sama, karbon, hidrogen, oksigen, dan menyusunnya jadi sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang bisa berevolusi, beradaptasi, dan menciptakan keragaman yang tak terbatas. Jadi, fisika itu kayak aturan gramatikanya alam semesta. Aturannya tetap, tapi kehidupan itu penyair yang pakai aturan itu buat nulis puisi-puisi baru yang jumlahnya tak terhingga. Analogi yang sempurna. Kehidupan itu memperkenalkan kebaruan ke dalam alam semesta.
Ia menciptakan potensi. Dari satu sel pertama di bumi, muncul triliunan bentuk kehidupan. Nggak ada hukum fisika yang bisa memprediksi munculnya kumbang atau anggrek atau otak manusia. Wah, Semua itu hasil dari kreativitas inheren dari proses kehidupan itu sendiri. jadi kalau kita menemukan bakteri di planet lain, kita bukan cuma nemu sesuatu yang hidup, Betul? kita menemukan bukti adanya semacam kekuatan kreatif kedua di alam semesta, di samping hukum fisika dasar. Kita menemukan bahwa alam semesta ini punya imajinasi. Wah, itu mengubah segalanya. Tepat. Penemuan bakteri sederhana jadi terdengar jauh lebih megah sekarang. Jauh lebih megah. Penemuan itu akan ngasih tahu kita bahwa kosmos ini bukan sekedar mesin jam raksasa yang dingin, tapi lebih kayak taman yang terus menumbuhkan hal-hal baru yang menakjubkan. Dan itu baru skenario pertama loh. Oke, ini saja sudah cukup untuk direnungkan seminggu ke depan. Tapi buku ini menaikkan taruhannya jauh lebih tinggi. Ya, Dari nemu jejak biologi, kita beralih ke nemu jejak teknologi. Gimana kalau yang kita temukan bukan gas metana, tapi sinyal radio yang berpola? Atau mungkin struktur raksasa yang mengorbit bintang lain? Sebuah technosignature. nah, disinilah dampaknya beralih dari yang kosmik dan filosofis, jadi sesuatu yang sangat personal dan mendesak. Bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Maksudnya? Kalau penemuan mikroba mengubah cara kita memandang alam semesta, penemuan peradaban teknologi akan mengubah cara kita memandang spesies kita sendiri. Seketika itu juga. Ini kan kita merasa jadi puncak evolusi di planet ini, satu-satunya yang bisa lihat ke bintang dan bikin alat untuk ke sana. Mengetahui ada pemain lain di luar sana, itu menghancurkan eksklusivitas kita. Benar. Penulisnya bilang, penemuan itu bukan akhir cerita, tapi baru halaman pertama dari bab yang benar-benar baru bagi kemanusiaan. Dan bab itu bakal langsung dipenuhi pertanyaan-pertanyaan besar. Saya bisa bayangin sih, pertanyaan pertama saya pribadi pasti, mereka bahaya nggak? Kayak di film-film Hollywood nggak? Tapi mungkin ada pertanyaan yang lebih mendasar ya. Buku ini menguraikannya kan? Betul. Penulisnya mengelompokkannya jadi beberapa pertanyaan inti. Pertama, tentang sifat mereka. Bukan soal penampilan fisiknya ya, tapi soal pikiran mereka. Cara mereka berpikir. Ya, gimana cara mereka berpikir? Apa konsep mereka tentang realitas? Matematika mereka sama nggak dengan kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bakal bikin para filsuf dan ilmuwan sibuk berabad-abad. Dan yang kedua pasti soal teknologi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Apa kita bicara soal perjalanan antar bintang, Dyson Sphere, atau sesuatu yang kita bahkan nggak bisa bayangin? Tepat. Dan ini akan memicu semacam perlombaan angkasa baru, bukan antar negara, tapi antara seluruh umat manusia melawan misteri ini. Wah, itu menarik. Penulisnya memprediksi akan ada dorongan global yang masif buat bangun teleskop yang lebih besar, lebih kuat, cuma untuk bisa lihat dunia mereka lebih jelas. Seluruh prioritas sains di planet kita bisa bergeser dalam semalam. Ini juga langsung memunculkan dilema etis yang klasik. Haruskah kita kontak mereka? Haruskah kita balas menyapa? Nah, ini poin yang sangat krusial. Dan buku ini membahasnya dengan konsep yang menarik. Percakapan yang lambat. Percakapan yang lambat. Iya. Bayangin peradaban yang kita deteksi, itu jaraknya, katakanlah, 50 tahun cahaya. Itu relatif dekat loh dalam skala galaksi. Oke. Kalau kita kirim pesan hari ini dengan kecepatan cahaya, pesan itu baru sampai di sana tahun 2074. Kalau mereka langsung balas, jawaban mereka baru sampai di bumi tahun 2124. 100 tahun untuk satu putaran halo dan halo kembali. Itu bukan percakapan, itu proyek warisan antar generasi. Tepat. Kita bakal kirim pertanyaan yang jawabannya mungkin diterima oleh cicit kita. Keputusan macam apa yang bisa kita buat dengan jeda waktu kayak gitu? Itu mengubah segalanya kan? Ini memaksa kita berpikir melampaui masa hidup kita sendiri. Siapa yang berhak bicara atas nama bumi? Pakai bahasa apa? Pertanyaan pertama apa yang paling penting? Penulisnya berpendapat, mungkin pilihan paling bijak pada awalnya adalah nggak kirim apa-apa. Cukup mengamati dan belajar? Jadi pendengar yang baik dulu, sebelum buka mulut. Dan disinilah penulisnya membalikkan keadaan dengan pemikiran yang provokatif. Dia bilang, bayangkan, setelah berabad-abad mengamati, kita akhirnya cukup percaya diri untuk mengirim wahana antar bintang robotik. Oke, saya ngikutin alurnya. Wahana itu melintasi angkasa ribuan tahun dan akhirnya sampai di sistem bintang mereka. Nah, bagi peradaban alien itu, saat wahana kita yang kecil dan aneh itu masuk ke sistem mereka tanpa pemberitahuan, Saya tahu ini kemana arahnya. bagi mereka,
kitalah yang akan menjadi UFO. Itu benar-benar mengubah perspektif. Selama ini kita selalu lihat fenomena UFO dari sudut pandang kita sebagai korban yang diamati. Ide bahwa kita yang bisa jadi pengamat misterius bagi peradaban lain itu benar-benar membalikkan ego kosmik kita. Persis. Kita bukan pusat cerita. Kita cuma karakter lain dalam cerita yang jauh lebih besar. Jadi kita akan dipaksa untuk melihat diri kita sendiri dari luar sebagai satu kesatuan, bukan negara-negara yang bersaing, tapi sebagai manusia dari bumi. Benar. Seperti yang ditulis di buku ini, umat manusia tidak akan pernah sama lagi. Jadi kalau kita rangkum sejauh ini, apa arti semua ini bagi kita? Rasanya pesan utamanya adalah pencarian kehidupan di luar sana sebenarnya bukan cuma soal mencari teman baru di alam semesta ya kan? Bukan sama sekali. Ini pencarian untuk memahami konteks kita, menemukan kehidupan dalam bentuk apapun, bahkan mikroba. Itu akan memberitahu kita tentang kapasitas kreatif alam semesta. Mengonfirmasi bahwa kosmos ini subur dan penuh potensi. Betul. Sementara menemukan kehidupan cerdas atau berteknologi, itu akan memberitahu kita tentang jalan dan kemungkinan masa depan kita sendiri sebagai sebuah peradaban. Kita akan punya titik referensi. Benar. Sebuah contoh lain dari apa artinya menjadi spesies cerdas di alam semesta. Kita akan tahu bahwa perjalanan dari biologi murni menjadi pencipta teknologi itu bisa terjadi lebih dari sekali. Dan itu akan memunculkan pertanyaan baru yang mendesak. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa mereka berhasil melewati tantangan yang kita hadapi sekarang? Perubahan iklim? Perang? Potensi penghancuran diri. Betul. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang ditinggalkan buku ini untuk Anda renungkan. Sebuah ide yang menggabungkan semua yang telah kita diskusikan. Oke. Mari kita hubungkan dua ide penting dari buku ini. Di bab sebelumnya, argumennya adalah peradaban manapun yang kita temukan, kemungkinan besar akan jauh lebih tua dari kita. Ribuan atau bahkan jutaan tahun lebih tua. Itu ide pertama. Dan ide kedua, seperti yang baru kita bahas, adalah bahwa jika kita yang lebih muda ini menemukan peradaban lain, tindakan pertama yang paling bijaksana adalah mengamati secara diam-diam. Jangan terburu-buru. Tepat. Sekarang, mari kita gabungkan kedua gagasan itu. Bagaimana jika alasan kita belum pernah dikontak secara terbuka, alasan alam semesta tampak begitu sunyi, bukanlah karena kita sendirian? Bagaimana jika itu karena peradaban yang jauh lebih tua dan jauh lebih bijaksana di luar sana sudah sampai pada kesimpulan yang sama? Bahwa tindakan yang paling bijak adalah mengamati dari jauh. Persis. Bagaimana jika mereka sudah melakukan hal itu kepada kita selama ini? Mengamati kita dari kejauhan, dengan tenang, seperti kita mengamati hewan di cagar alam. Menunggu untuk melihat apakah kita, spesies muda yang berisik dan penuh gejolak ini, berhasil melewati masa remaja teknologi kita yang berbahaya tanpa meledakkan diri kita sendiri. Jadi kesunyian kosmik itu Mungkin bukanlah tanda kekosongan, melainkan tanda kesabaran.